Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Saya Eva Triarti, calon guru penggerak kata 7 dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Unit kerja SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan merefleksi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah pendidikan yang berpihak pada murid. Ayo kita bernyanyi sambil belajar. Belajar yuk belajar, belajar selamanya. Giat belajar membuat kita sadar. Giat belajar membuat kita sadar. Sosu kulado, ya mangunkarsa. Pupuri handayani, itulah pedomannya. Pupuri handayani, itulah pedomannya. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Anak-anak diibaratkan oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur, kemudian dengan pengairan dan matahari yang cukup, insya Allah nanti akan menghasilkan bibit jagung yang berkualitas. Tetapi sebaliknya, jika biji jagung itu disemai walaupun berkualitas, tetapi tumbuh di lahan yang tandus dan tidak mendapat pengairan yang cukup, matahari yang cukup, maka tidak akan menghasilkan jagung yang berkualitas, yaitu jagung yang kerdil. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik itu sebagai seorang pamong, yaitu memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari tujuan pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan manusia. Merdeka di sini diartikan adalah selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dan dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Menghamba dengan peserta didik yaitu menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca, dan diharapkan nanti akan timbullah karakter profil Pancasila pada peserta didik. Kemudian untuk implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bisa yang pertama menanamkan karakter dan budi pekerti peserta didik, berinteraksi dengan peserta didik, guru bisa sopan santun, tata krama yang baik dalam menegur siswa karena guru adalah contoh bagi peserta didik atau siswa. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata, yaitu interaksi dengan peserta didik. Seorang guru bisa membuat pembelajaran dalam kelas yang efektif, menampilkan tumbuhan
tumbuhan, melihat sel-sel di mikroskop, melihat gejala statis pada balon, dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran ini bisa juga dilaksanakan di kelas ataupun di luar kelas, sehingga diharapkan nanti peserta didik dapat berpendapat secara mandiri, kreatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebagai guru kita harus tetap terus belajar, berkarya,